Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Aziz dari kelas MN18G Universitas Bina Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Bisnis yang berjudul Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Pendahuluan di sini yaitu perusahaan dituntut untuk bekerja lebih efisien dan efektif dalam menghadapi persaingan di era global. Persaingan yang ketat menyebabkan perusahaan harus mampu meningkatkan daya saing guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Karyawan atau pegawai merupakan unsur terpenting dalam menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, diperlukan karyawan yang sesuai dengan persyaratan dalam perusahaan dan juga harus mampu menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan perusahaan. Dalam meningkatkan kualitas karyawan, maka perusahaan dirasa perlu untuk meningkatkan beberapa hal, diantaranya adalah motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawannya. Ya, di sini ada yang pertama motivasi kerja, yang kedua ada kepuasan kerja, yang ketiga ada kinerja karyawan. Nah, yang pertama motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu akibat keinginan dari diri sendiri maupun dari luar diri karyawan. Selain itu, motivasi dapat pula diartikan sebagai dorongan pegawai untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukannya. Nah, menurut para ahlinya, yaitu menurut Siagian 2004 dalam Suwati 2013 halaman 43, yaitu motivasi diberikan sebagai daya pendorong bagi karyawan untuk mengerahkan kemampuan, keahlian, keterampilan, tenaga, dan waktu dalam melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya, sehingga tujuan dan sasaran organisasi atau perusahaan telah ditetapkan dapat tercapai. Selanjutnya, kepuasan kerja. Menurut Handoko pada dalam jurnal Novi Marlina 2010, kepuasan kerja adalah keadaan emosional dan menyenangkan atau tidak menyenangkannya mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan mereka yang biasanya tampak dalam sikap positif para karyawan terhadap pekerjaan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjaannya. Nah, di sini ada faktor-faktor kepuasan kerja menurut saya. Yang pertama, melakukan pekerjaan baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, yaitu gaji yang besar atau sepadan dengan UMR di daerahnya. Rekan kerja yang dapat bekerja sama atau tidak egois. Yang keempat, ada diberikan kayak reward gitulah, seperti bonus oleh bos. Yang kelima, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Nah, di sini ada kinerja karyawan menurut Sudarmanto 2019. Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi dengan individu di dalamnya yang memiliki kinerja yang baik. Organisasi yang efektif atau berhasil akan ditopang oleh SDM yang berkualitas, sumber daya manusianya berkualitas. Nah, menurut Minard, dalam tahun 1992 mengemukakan 4 dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu yang pertama tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan. Yang kedua kualitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan. Yang ketiga penggunaan waktu dalam kerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, atau kerja efektif, jam kerja atau yang hilang. Yang terakhir kerjasama dengan orang lain dalam bekerja. Ya, kinerja karyawan itu ya sebagai tolak ukur untuk diri kita sendiri, untuk seberapa baik kita melakukan pekerjaan, baik dalam hal kedisiplinan kerja dalam waktu, dan untuk tolak ukur untuk
atasan kita untuk menilai bagaimana kinerja kita dalam bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kesimpulannya, perusahaan dituntut untuk bekerja lebih efisien dan efektif dalam menghadapi persaingan di era global. Persaingan yang ketat menyebabkan perusahaan harus mampu meningkatkan daya saing guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Karyawan atau pegawai merupakan unsur terpenting dalam menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan karyawan yang sesuai dengan persyaratan dalam perusahaan tersebut dan juga harus mampu menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan perusahaan. Nah, sarannya sebaiknya kita memilih pekerjaan yang apa kita sukai atau sejalan dengan hobi kita agar kita dapat bekerja dengan baik. Motivasi kerja akan terus ada karena itu hobi yang menghasilkan uang, dan kepuasan kerja akan sangat puas dari diri kita sendiri, merasa ada reward untuk diri kita sendiri karena telah bekerja dengan baik. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.